samai wal ard wa huwas samiul alim. Bal qalu adwathu ahlamin balif tarahu bal huwa syairu falyatina bi ayah. Falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Amanat qablahum min qaryatin ahlakna afahum yu'minun. Afahum yu'minun. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Hamid kepada Dr. Fatur Rahman SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la ni'matillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hludatan min lisani, yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah, monggo kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, limpahan taufik, limpahan hidayah sudah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa mugi-mugi acara halal bihalal yang kita lakukan pada malam hari ini mulai dari awal sampai akhir nanti tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pinaringan lancar, pinaringan manfaat matang kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin,
perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini sesuai dengan undangan, ya mohon maaf, undangannya hanya share undangan, sehingga era sekarang ini surat menyurat sepertinya cukup dengan via sharean informasi. Mohon maaf, kami belum bisa memberikan undangan satu persatu dumateng panjenengan semuanya, tapi karena sekarang sudah kita terbiasa dengan model seperti itu, mohon bisa dipahami bahwa derajatnya sama dengan undangan resmi yang tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu sudah kita lakukan, karena era sekarang via online akan lebih cepat, lebih efektif, ya, dan lebih bermanfaat. Sehingga hal-hal yang kemudian ada kemajuan-kemajuan aktivitas kemudian cukup dengan e-letter, ya, cukup dengan undangan online, saya kira harus mulai kita biasakan sampai sekarang. Jadi saya mohon maaf, ya, mohon maaf sangat kalau seperti biasanya ada undangan-undangan, kemudian ada yang mempertanyakan undangannya pundi, yang ini kemudian harus kita terbiasa dengan model undangan-undangan yang seperti itu. Itu perlu saya sampaikan ke panjenengan semua, sehingga sudah harus membiasakan diri, begitu di-share itu menjadi undangan umum, dan itu mengikat kita untuk saged rawuh di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Ibu bapak sekalian, hadir pada hari ini Ustadz Fadholi. Mohon maaf Ustadz, saya tidak menyebut dengan nama lengkap, karena beliau itu lebih sering disebut dengan Ustadz Fadholi, sehingga lebih memasyarakat namanya begitu. Nanti perkenalannya panjenengan pun piyambak kemawon, sak gelar-gelari nanti bisa disampaikan kepada kita semuanya. Tuh, terus acara halal bihalal ini memang kita buat secara sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, mengingat jumlah jamaah di kita ini masih terus kita bangun bagaimana masjid ini menjadi makmur, menjadi banyak, menjadi luar biasa. Sehingga mohon maaf Ustadz, kalau yang datang ini kalau saya hitung kurang lebih dengan ibu-ibunya sekitar 100-an, ya insya Allah. Ya, dan ini sudah cukup banyak untuk sebuah majelis. Yang terpenting mohon disampaikan nanti bahwa sesuai dengan topik yang kita buat pada malam hari ini adalah saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Jadi nilai maaf itu luar biasa, bahkan seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 134 bahwa ciri orang bertakwa ini adalah salah satunya adalah sering dan mau memaafkan sesamanya. Oke, sering dan mau memaafkan sesamanya. Ini yang kemudian perlu kita camkan banget, sehingga meminta maaf ini sebenarnya tidak perlu nunggu 1 tahun ketika sudah Idul Fitri, ya, tidak perlu. Jadi setiap saat bisa kita langsung melakukan maaf-maafan terhadap segala hal yang tidak berkenan di hati kita sekalian, sehingga menjadikan hidup ini menjadi harmonis, menjadi setara, menjadi enak, ya, sehingga juga yang kita lakukan semoga apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian ini menjadi hal yang bisa kita laksanakan di setiap waktunya. Ibu bapak sekalian, lepas dari bulan Ramadan kemarin, bulan yang penuh bonus, bulan yang penuh keistimewaan yang nanti akan diurai juga oleh Ustadz Fadholi, maka ketika Allah menjanjikan kita bahwa ada ampunan, ada rahmat, mohon maaf, ada rahmat, ada ampunan, ada pembebasan api neraka, insya Allah semuanya sudah diberikan kita sekalian, ya, insya Allah.
Saya gambarkan sedikit Ustadz, kalau tidak dengan rahmat Allah tidak mungkin kita bisa berpuasa. Oke. Saya lihat pada waktu itu di luar kita, ya kita yang di masjid sepertinya karena kita homogen sama, sepertinya puasa itu menjadi hal yang biasa. Tetapi ketika kita di luar masjid, Masya Allah, ada yang tidak puasa, ada yang sengaja menggoda kita berpuasa dan sebagainya. Sehingga pintu rahmat itu memang belum sampai kepada teman-teman yang seperti itu. Yang kedua, ampunan Allah Maha Pengampun. Sehingga dengan puasa yang kita lakukan, mohon maaf saya sampaikan, kita terhindar dari hal-hal yang kemudian untuk berbuat salah, untuk berbuat maksiat dan sebagainya, karena mengingat kita puasa, otomatis pintu ampunan itu sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pembebasan api neraka jelas bagi kita bahwa kita menginginkan itu semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan Ibu Bapak sekalian, bahwa surga itu terlalu luas untuk kita tempati sendiri. Neraka itu terlalu sempit untuk kita hundi bersama, sehingga kita pun ketika nanti masuk surga perlu koncone, ya, perlu dari kita semuanya untuk sama-sama. Insya Allah jamaah masjid nanti waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebetulan takdir kita untuk masuk surga, insya Allah akan kumpul bersama di sana nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Nanti perangkaian acara yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadholi mugi-mugi nanti dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Setelah acara, setelah tausiah, mohon Ustadz nanti memberikan doa. Dan yang paling akhir setelah doa, saya suwun Ustadz jangan kondurumiin, kita sudah akan ramah tamah, walaupun sederhana sekali Ustadz, ya, mohon nanti saat saya sampaikan di ruang tahmir, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Itu saja dari saya. Terima kasih dumateng panitia kecil yang sudah menyiapkan semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah memasang baliho, sudah menyiapkan hari ini dan semuanya ini adalah kehendak Allah, dan insya Allah apa yang panjenengan usahakan pada hari ini akan mendapatkan balasan yang timbal dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaten kemawon kirang langkungipun nyuwun agung ingkang sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Mauidho Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadholi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ayyuhan nas afsus salam wa tut'imut ta'am wasilul arham sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-kiram, para alim ulama, para kiai, para asatidah, para bini sepuh, sesepuh, lebih khusus Ketua Takmir Masjid Al-Hamid Akhina Dr. Fatur Rahman SH MHum, dan sesepuh kami Ustadz Abdul Aziz. Dua ini Pak yang saya kenal melekat namanya di sini, sama satu teman saya yang dari teknik ke mesin itu, Pak Agus. Yang lain insya Allah kenal Pak. Wajah-wajahnya ngangen nih, wajah panjenengan semua itu. Dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah di firdaus Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita saged menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunggal panjenengan saged ngelampai salat Isya berjamaah. Saged ngerawi undangan niki sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mulia orang-orang di akhir zaman ini kalau dia itu masih mau dan masih mampu menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kesibukan dan di tengah efisiensi kehidupan kita kayak begini. Alhamdulillah, ini merupakan fadl karunia Allah Subhanahu wa taala, kita saged kempal di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Niki taman surga Allah, Pak. Orang yang menikmati taman surga Allah itu insya Allah bahagia. Hidupnya senantiasa barokah. Tidak semua orang bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, bisa menghadiri undangan Allah seperti kita pada malam hari ini. Panjenengan yang dikasih fadl karunia Allah, bukan kehebatan diri kita, bukan kekuatan diri kita kalau kita ini mampu menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Estu, kalau kita bukan dikasih fadl Allah, Ustadz Farku tadi mengatakan di jalan-jalan luar biasa, di saat-saat Ramadan itu luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa kata tiang ingkang boten siam. Nah kita siam Ramadan itu luar biasa karena fadl karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan kehebatan diri kita, bukan kekuatan diri kita, karena memang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir Ramadan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di akhir Ramadan, Pak, menjelang malam 1 Syawal, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyadari bahwa kita menyelesaikan ibadah puasa itu semuanya adalah berkat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rendahkan dirimu, ojo jumawa. Gimana caranya? Takbir di malam itu. Ternyata malam itu banyak orang melupakan perintah Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasanya bentuk syukur itu dimulai dengan alhamdulillah terlebih dahulu, namun takbir dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan itu harus kita sadari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita saged ngerawi undangan takmir masjid sesarengan wonten masjid ini
mengadakan acara halal bi halal, halalun bi halalin. Itu Arab Indonesia, Pak. Tradisi masyarakat Indonesia itu kalau habis lebaran boten enten halal bi halal kirang apa? Kirang sempurna. Itu alhamdulillah, mugi-mugi kita dibarengi sehat walafiat oleh Allah. Pada Ramadan ngeten iki kita asring-asring berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mugi selawat dan salam Allah curahkan pada junjungan lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi benjing kita sakit melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di firdaus Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa menyintai dan menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menyintai aku, tandanya orang yang menyintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku adalah tiang-tiang ingkang remen menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados kita pada malam hari ini. Saged silaturahim, saged berlapang dada, saged semringah senyum kepada teman niku sedekah dan saged macam-macam. Itu tanda-tanda tiang ingkang remen menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi. Kalau tiang ngeten iki Kanjeng Nabi ngendikan, kan besok akan masuk surga bersama aku, kana ma'i fil jannah. Betapa bahagianya kita ini binjing sakit bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di firdaus Allah Subhanahu wa taala. Dan memang capaian orang niku ba'da Ramadan niku makomnya, kedudukannya itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada Ramadan ngeten iki kedudukan kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jannata hiyal ma'wah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Kedudukan tinggi. Jadi kados kita niki ba'da Ramadan, selama bulan Ramadan dididik oleh Allah, satu bulan Ramadan, pasca Ramadan kedudukan kita ini tinggi, kedudukan kita ini di atas kemuliaan-kemuliaan yang lain, kemuliaan-kemuliaan dunia, namun kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan sudah merasakan sebuah kehidupan masyarakat surgawi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jannah itulah tempat kehidupan kita ba'da Ramadan itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisoimi farhatani. Tiang siam niku ansal dua kebahagiaan. Kebahagiaan ingkang pertama sampun kita rasakan. Napa kebahagiaan pertama? Ketika orang takjil, orang puasa, menghirup teh satu tetes saja dimasukkan mulut, organ mulutnya, tenggorokannya, maka itu bahagia luar biasa. Nggih napa nggih? Kurma satu kita makan, kita dahar sebagai takjil, itu bahagianya luar biasa bagi orang yang berpuasa. Maka Kanjeng Nabi ngendikan segera kamu takjil, karena di takjil itu doa kamu pertama kali itu adalah doa mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu multazam kita. Kalau wingi panjang hari niku multazam kita.
Kalau multazam itu di Baitullah sana, antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Baitullah itu adalah multazam, adalah tempat mustajabah berdoa kepada Allah. Namun fasilitas Allah diberikan kepada kita yang tidak umrah, tidak berangkat haji, yaitu bulan Ramadan lebih-lebih menjelang maghrib, ketika kita menjelang takjil, itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes air kita masukkan dengan rongga mulutnya, bahagianya luar biasa. Dhahabat dama, kerongkongan kering itu telah kembali normal, bahagianya luar biasa. Saniki jenengan dahar bahagia biasa-biasa. Bagi orang yang buatan siam, buatan enten kebahagiaan itu. Saking bahagianya menunggu waktu 5 menit seakan 5 jam niku Pak. 5 jam nggih. Lebih-lebih kalau takmir itu buatan cerdas. Takmir itu yang adzan itu baru takjil kenyang baru adzan dulu. Tapi takmir mriki mboten nggih. Saderenge maghrib langsung adzan nggih. Oh tambah mboten niku, tambah mboten. Jadi kalau adzan itu yang adzan itu icip sejenak langsung adzan, berapa dia membahagiakan orang-orang yang takjil itu. Bahagia Pak. Bahagia. Kados bahagianya jamaah Masjid Al-Hamid. Masjid Al-Hamid kalau wingi kadang nggih takjil wonten mriki nggih. Masya Allah bahagia luar biasa kan gitu. Bahagia luar biasa. Ibu-ibu juga bahagia menyediakan takjil, Masya Allah pahalanya luar biasa itu. Sekali kita puasa memberikan 1 orang berbuka, maka 1 hari puasa kita mendapatkan 2 pahala bagi orang yang berpuasa dan pahalanya tidak dikurangi oleh Allah. Itu baru orang puasa memberi 1 takjil dan buka kepada orang lain. Belum lagi 1 hari puasa orang itu menyediakan takjil 10 atau 100 orang. Berapa bahagianya hidup kita. Mestinya ceramah ngeten niki saderenge Ramadan. Lho estu Pak. Jadi kalau itu dibudayakan di masjid, insya Allah di rumah kita itu tidak pernah masak Pak. Nah Masjid Al-Hamid aja. Ke Masjid Al-Hamid karena semuanya orang sini adalah loman-loman. Sampai takjil itu meluber Pak, sampai ke jalan-jalan sana Pak. Nggih Ustaz nggih. Insya Allah kan begitu. Niki setunggal Pak. Yang paling bahagia lagi setunggal itu kebahagiaan dunia. Ingkang nomor kali kebahagiaan tiang siam niku ingkang nomor kali liqa rabbi. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di firdaus Allah Subhanahu wa taala. Sampun kepanggih Allah? Benjing napa? Benjing ketika kita itu melebet surga Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah kita itu sakit melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya. Kanjeng Nabi tanya kanan sahabat, terus pundi Kanjeng Nabi? Apa kita sakit melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Bisa. Apakah kamu pernah melihat bulan purnama? Ngoten Nabi. Apakah kamu bisa pernah melihat bulan purnama? Iya ya Rasulullah. Besok kamu melihat Allah ya seperti itulah kamu besok di firdaus Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak kebahagiaan dalam hidup kita. Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Wa man karaha liqa Allah karaha liqa Allah.
Barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa senang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah itu senang bertemu dia. Barang siapa yang enggan bertemu Allah Subhanahu wa taala, Allah juga enggan bertemu dia. Ahwal maut ya Rasulullah? Aisyah bertanya ngoten. Ya Rasulullah, apakah itu kematian? Rasul menjawab, la Aisyah, lakinna, semua orang itu enggan mati Aisyah. Akan tapi orang-orang beriman itu kalau dia itu mau nazak, Allah sudah memberikan kabar gembira surga. Allah telah memberi kabar gembira yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu senang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir itu adalah tidak senang Aisyah bertemu Allah, karena ketika dia nazar itu Allah memberikan sebuah kabar hilang keridhaan Allah. Sudah ditunjukkan panorama surga, panorama neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pundi ngeten niki? Jenengan yakin kalau orang beriman itu kalau mau nazak itu sudah ditunjukkan panorama surgawi, sudah dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira. Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jenengan tinggal mawon. Kalau enten tiang itu yang sampun sedo lalu jenengan remen memandikan orang itu, jenengan lihat wajah orang itu antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Ada wajahnya itu putih berseri-seri, yang laki-laki itu begitu tampan luar biasa, yang wanita begitu cantik luar biasa, melebihi cantiknya ketika dia itu kemanten baru, lebih tampan daripada kemanten barunya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih boten percados pandangan, dicoba rien. Purun nyoba rien. Lah untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal soleh itu harus kita istiqomahkan. Mesti kita itu rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita ba'da Ramadan ini merindukan surga Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita ba'da Ramadan ngeten iki pintu-pintu surga masih terbuka bagi kita? Ataukah kita menutup pintu-pintu surga dan membuka pintu-pintu neraka yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Setunggal, surga merindukan orang-orang yang minta maaf. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap Bani Adam itu pasti telah melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Dalam bahasa kita, kalau kesalahan kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesalahan kepada manusia berarti minta maaf. Ustadz, ini tadi minta maaf gak usah nunggu tahunan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masyarakat kita minta maaf itu ternyata abotnya luar biasa. Ada orang melakukan kesalahan seakan-akan dia
mencari alasan-alasan supaya dia itu apa? Merasa tidak salah, supaya tidak mau minta maaf. Nggih napa nggih? Sudah dilihat orang itu melakukan kesalahan ngoten dengan berbagai argumentasi, dengan berbagai macam alasan, minta maaf saja itu lho mboten purun. Padahal di dalam pandangan ajaran Islam, kalau kamu pernah melakukan sebuah kezaliman, penganiayaan secara psikologi maupun yang lain, maka segeralah kamu minta ikhlalnya. Halal bihalal Pak. Minta ikhlalnya. Karena suatu saat harta kekayaanmu, amal-amal kamu nanti ketika pada hari kiamat tidak ada manfaatnya sekalipun. Ketika hak-hak anak Adam masih belum kita selesaikan dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Terus pundi ingkang kata salah niku ingkang sepun apa ingkang nom? Ingkang saya nyuwun maaf tu ingkang nom riyin napa ingkang tuwa riyin? Ingkang bagus sing duluan. Tidak pandang bulu apa tua apa nom, sing duluan. Kados bakdo riyatin ini tidak ada kata-kata yang kotor, semuanya kata-kata yang indah keluar dari lisan kita. Semua menyadari bahwa kita ini adalah sebagai manusia dengan ringan tangan. Ketika kita pada Ramadan mengulurkan tangan lalu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Bulan Syawal Pak, tidak ada wajah-wajah yang cemberut, semuanya adalah wajah-wajah semeringa. Bapak, orang yang tiang minta maaf itu jiwanya besar, jiwanya lapang. Itu adalah orang-orang yang mulia, bukan orang-orang yang jelek. Harga dirinya tidak jatuh, harga dirinya justru naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia menyadari bahwa setiap perbuatan hak-hak anak Adam belum terselesaikan itu bisa ada hambatan psikologi ketika orang itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, minta maaf abot nggih? Abot napa abot? Ringan bagi orang yang hatinya wonten Allah. Pun nunggu aku tua kok. Lah aku nom. Koniku nom. Ngoten lho. Ngeten. Kula niku kadang kala nggocolok lari-lari mahasiswa kula. Nanti kalau pulang minta maaf ya kepada orang tuamu. Bu, nyuwun ngapunten salah kula kata. Wong tua ngomong endak nak, sing akeh salah iki ibumu, bapakmu. Kon enggak duwe salah nak, tapi dosamu akeh. Ya napa ngono? Ya ngono. Sing tua arek nom delok wong tua amale akeh. Sing enom, sing tua ndelok, sing enom iku amali sedikit. Orang tua menyadari, iya nak, amalku banyak namun dosaku juga banyak. Amalmu sedikit namun dosamu sedikit. Saya napa saya? Wong tua ndelok arek enom koyok ngono, sing enom ndelok wong tua koyok ngono, saling menghargai. Wong tua arek nom menghormati orang tua karena amal-amalnya banyak. Orang tua menghormati anak muda karena kesalahannya sedikit dibandingkan dengan dia umurnya dia panjang, tentu kesalahan dan dosanya lebih banyak daripada anak muda. Insyaallah jamaah Masjid Al-Hamid ini tiap hari ketemu dengan teman itu ringan. Napa? Jabat tangan. Ma min muslimaini yaltiqiyani. Setiap orang mukmin
bertemu saudara mukmin, kemudian mengulurkan tangannya, berjabat tangan, maka dosa-dosanya akan dihilangkan oleh Allah sebelum jabat tangan itu dilepaskan. Jadi kalau begitu jabat tangan panjenengan ingkang lami nggih Pak nggih. Diperkes. Pun diperkes. Singkang lami, gimana kabar kamu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ngeten niku lho, jabat tangan itu jenengan wajah itu semrenga melihat wajah konconipun, ojo melengos. Ya apa kabar kamu? Dilihat wajahnya penuh dengan apa? Dengan keceriaan, itu menimbulkan sebuah daya tarik saling menyintai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki minta maaf, masih belum memaafkan. Minta maaf saja itu adalah kemuliaan kita. Ini abot barang siapa yang mendahului untuk minta maaf, sungguh itu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah nunggu aku tua, gak usah nunggu aku nom. Wis pokoknya ketemu aku minta maaf yo Mas yo. Barangkali ada gangguan-gangguan batin yang sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf itu ada bagus, namun yang lebih bagus lagi adalah walafina anin nas. Surga merindukan orang-orang yang minta maaf. Surga merindukan orang-orang yang senantiasa memaafkan. Orang lain belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Pulben roti bien saiki. Sing paling abot Pak bukan minta maaf, bukan memaafkan. Yang paling abot lagi adalah melupakan kesalahan. Ketika kita sudah minta maaf, yo kesalahanmu wis ta maaf, tapi di hati iki masih bedodok. Terus bunyi bedodok niku Pak, si menyimpen. Kan ini kan tidak bisa diketahui orang Pak. Mulutnya sudah minta maaf dan memaafkan, tak kesalahanmu, tak maafkan kabeh, tapi di dalam hati itu masih ada secercah benih-benih benih-benih kesalahan yang tidak bisa dilupakan. Maka itu juga akan mengganggu persoalan batin kita, dan itulah bisa menyebabkan orang itu adanya tumbuh iri dan dengki dan dendam itu, dan itu tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalangan sahabat itu ditunggu oleh Rasulullah. Rasulullah itu tiba-tiba mengatakan kepada sahabat yang lain, ada alul jannah, sebentar lagi ada penduduk surga yang mau datang. Padahal sahabat-sahabat yang lain itu ya biasa-biasa aja. Apa kata Rasulullah SAW? Ternyata sahabat itu diteliti oleh sahabat yang lain karena sahabat lain penasaran. Dua hal yang tidak ada di dalam dirinya itu. Satu, qala zur, yaitu tutur kata yang jelek, tutur kata yang tidak pernah menyakiti orang lain, lisannya itu mampu menjaga lisan. Yang kedua adalah penyakit hati. Penyakit hati itu kalau hati tidak bersih, maka akan mengarah kepada lisan yang tidak bersih, dan pikiran yang tidak bersih akan menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niku tunggal. Makanya Ustadz Fakur wau ngendikan surga itu terlalu luas untuk diri kita sendiri. Maka kita harus bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Surga itu dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Surga niku seluas langit
dan bumi. Bayangkan Pak, kalau panjenengan masuk masjid iki taman surga kiambaan ngoten dos pundi? Tola-tola nggih. Kalau binjing panjenengan masuk surga kiambak itu kira-kira kraos napa kraos? Gono koncone yo kan gitu. Kok gono tepine yo kan gitu. Fasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nih Ustaz Warhur. Surat Az-Zumar ayat 73. Benjing kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita saling minta maaf dan saling memaafkan. Benjing kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga itu berkelompok-kelompok, berkomunitas-berkomunitas. Kinten-kinten jamaah Masjid Al-Hamid niki benjing ingkang mlebet surga pertama kali sinten? Ketua takmirnya? Kalau Ustadz ketua takmir nyariin jenengan gandoli. Ya Rob, ya Rob. Niku saged ketua takmir karena wonten kula ya Rob. Terus kamu ya apa? Ya kalau mboten ketua takmir nggih kula kriyen ngoten. Ustadz Fathur. Ya Rob, niku jamaah kula ya Rob, nek mboten enten kula mboten saged mlebet surga ya Rob. Terus menurut kamu ya apa? Nggih sareng-sareng ngoten lho. Sareng-sareng. Ketua takmiri jamaahe sak pengurus-penguruse masuk surga kabeh man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, barang siapa memakmurkan masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dibangunkan rumah Allah di firdaus Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semua. Insyaallah ini 100 orang mewakili 1000 jamaah. Kalau panjenengan gak ada keluarga pinten, nah ditarik nih surga kabeh, mlebu surga kabeh. Masya Allah betapa bahagianya. Niki tiang merindukan surga Allah. Betapa pentingnya minta maaf dan betapa bahagianya orang yang suka memaafkan orang lain. Ketika kalau kita sudah minta maaf dan memaafkan orang lain, maka bersihkan hati kita, maka rasa dendam, rasa dengki itu harus kita buang di dalam dada kita. Gak usah mikir kejelekan saudara kita lagi, kita anggap yang dulu ya sudah berlalu, karena kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tugas berikutnya kita adalah menyucikan diri kita, saling minta maaf dan memaafkan di antara saudara kita, yaitu dengan murah jabat tangan, karena dengan jabat tangan bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Dan ini Bapak tidak bisa diganti dengan HP. Terus pundi? Saged jabat tangan dengan HP? Gak bisa. HP niku mboten saged senyum, Pak. Nek jabat tangan kan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa kabar kamu? Alhamdulillah sehat Mas. Tak tukana sehat. Gak mampir tah. No ngoten tuh. No mau no kopi gitu. Aku gak suka minum kopi. Wis gowon sak kilo kopi ki nang omamu. Alhamdulillah. No ngoten lho. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau ini Pak, 2 hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah keluarga kita sehat, masyarakat kita sehat, bangsa kita sehat. Maka bangsa yang senantiasa suka minta maaf dan memaafkan itu akan digerojok rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam rumah tangga kita, orang Islam itu tidak boleh diam-diaman selama 3 hari niku. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang senantiasa memutuskan silaturahim. Lebih-lebih di dalam keluarga itu Bapak, di dalam keluarga tidak ada tegur sapa, suami istri diam-diaman 3 hari, itu bakal rahmat Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diteruskan Bapak,
maka itu dia tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu sinten ingkang mulai pertama kali negur? Sing sehat, Pak. Sing sehat. Tapi kalau orang itu mempertahankan harga diri, aku nggak duwe salah kok. Yang satu lagi, aku yo nggak duwe salah. Maka nanti lebih dari 3 hari, 1 bulan diam-diam. Kinten kalau anten tonggo rumah ngoten niku barokah? Ndak barokah. Sebelumnya kalau tidur suami istri berhadapan-hadapan, Pak. Tapi ketika tidak ada tegur sapa berhadapan-hadapan, Pak, punggung ketemu punggung. Kalau tonggo dengan tonggo nggak saling nyopo, Pak, itu masalah. Yang sehat, yang waras dului nyopo, kuat-kuatan. Sing kuat nggak jawab, apa sing kuat sing uluk salam. Misalnya ada tetangga, Pak, tetangga diam-diaman gitu, kinten-kinten diteruskan selama 3 hari. Malaikat menurunkan rahmat itu, Pak, dalam rumah tangga, dalam masyarakat itu. Kalau selama di dalam rumah tangga dan masyarakat itu diam-diaman dan memutuskan silaturahim, malaikat itu boten kerasan, Pak, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, saya tidak kuat panasnya bumi, ya Rob, saya tidak kuat panasnya rumah tangga ini, ya Rob, karena rumah tangga ini adalah saling kehilangan kasih sayang, saling kehilangan putus cinta, tidak ada tegur sapa. Saya tidak kuat panasnya rumah tangga ini, saya tidak kuat panasnya tetangga ini, dan saya tidak kuat panasnya di dalam sebuah komunitas masyarakat yang kehilangan apa? Kasih sayang itu, ya Rob. Coba panjenengan, Bapak. Di sini loh Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu baru masyarakat. Kalau sudah itu terjadi dalam kehidupan kita yang lebih jauh, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin apa? Bikin konflik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah bikin konflik, maka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam kedamaian dalam kehidupan kamu. Doa kita, Bapak, habis wirid, habis sholat itu, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fakhayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkan aku dalam kehidupan yang penuh kedamaian. Terus pun di itu, hati kita harus bersih, lisan kita harus bersih, tindakan kita pun harus bersih, tidak menyakiti saudara kita, dan kita senantiasa mengucapkan salam, salam, salam damai dalam kehidupan kita. Siapapun orang yang kembali kepada Idul Fitri itu adalah tidak suka konflik, tidak suka diam-diaman, dia ingin senantiasa mengembangkan budaya assalam, assalam, tidak mau ganggu kepentingan-kepentingan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setunggal niki. Satu saja nyebarkan salam niku adalah suatu tindakan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali. Setelah itu nomor kali niku apa? Tut'imut ta'am. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya Wali Songo niku Bapak memberikan simbol-simbol budaya lebaran itu kan luar biasa. Wonten apa? Tradisi riyaya kupat nggih. Kupat kula lepat kula salah. Nggih, kupat tak kula lepat nggih, Pak. Kupat niku artosipun laku papat. Lebar, lebar, luber, nggih, lebur. Terus napa sunggalipun? Labur. Lebaran itu bakdo poso niku lebaran nggih riyadin. Kalau sudah riyadin, luber,
Luber itu adalah orang yang suka hatinya itu adalah memberi harapan, memberi sesuatu kebahagiaan kepada orang lain. Suka sedekah. Maka Ramadan kita tutup dengan luber. Napa luber? Zakat fitrah. Tudrotal lisoim batu matal lil masakin. Sedekah kita kan ngoten. Jadi lebaran ditutup dengan zakat fitrah. Rindin kula wonten desa niku Pak, ngeluarkan zakat fitrah itu ya malam hari riyadin niku Pak. Kita bawa kepada fakir miskin, kiambak-kiambak. Napa? Saged silaturahim ingkang nomor kali angsal dungani tiang-tiang fakir miskin itu. Niku lho bar sedekah. Maka ba'da Ramadan tiang-tiang kita itu luman sedaya. Mesti di mejanya itu wonten apa Pak? Wonten makanan. Setiap panjenengan kunjungan kala wingi datang griya tangga saudara mesti ada makanan dan minuman. Semuanya disediakan kepada kita, itu namanya napa? Luber. Napa? Suka sedekah. Ringan tangan memberikan makan kepada orang lain. Kemudian nomor 3, lebur. Lebur niku dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ba'da Ramadan kita nyuwun maaf, datang tonggo, datang orang tua, datang keluarga. Semuanya kita lebur minal aidin wal faizin wal makbulin. Kemudian nomor sekawan labur. Labur niku napa Pak? Labur niku biasanya riyen itu adalah dicat putih ngoten lho. Hati kita ini putih, habis Ramadan hati kita ini putih seperti isinya kupat niku, lontong niku dipotong-potong isinya putih. Seperti itulah hati kita itu. Setelah ngoten niku wonten malih napa? Lepet. Mriki wonten lepetan nggih. Kalau gendrien kula enten budaya bajis di tempat saya di Gresik Lamongan itu ada riyadin kupatan. Beto kupat, beto lepet datang masjid didungai sareng-sareng, kemudian apa? Ditukarkan gitu Pak. Ditukarkan. Lepet itu napa Pak? Diikat nggih Pak. Diikat berarti kesucian diri kita itu ojo sampai brodol, diikat. Kados-kados kita itu kados tiang ingkang sedo di napa? Diikat pucuke, diikat tengah, diikat kaki, kepala, kemudian tengah-tengah itu diikat. Jangan sampai brodol apa yang kamu capai di dalam ibadah puasa itu. Dilepet, dibebet sing wapi. Supaya nanti pada Ramadan itu adalah tidak kehilangan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Jamaah nggih tetep ngoten lho. Sedekah nggih tetep. Apa malih? Qiyamul laili nggih tetep. Afsus salam, batu ta'idu ta'am, wasilul arham, nyambung silaturahim disambung. Insya Allah kita niku awet enom, panjang umur dan kata rizki ini pun. Enten kisah Pak. Enten tiang itu sudah ditakdirkan oleh Allah usianya itu tinggal 3 hari. Ternyata dia itu nyambung silaturahim, maka ditambah usianya oleh Allah 30 tahun. Ada orang itu ditakdirkan oleh Allah usianya 30 tahun, namun dia itu senang memutuskan silaturahim, maka 30 tahun maka dikurangi oleh Allah tinggal 3 hari. Monggo jenengan pilih ingkang pundi. Ngertos takdir panjenengan. Kinten-kinten usia panjenengan kinten pirang tahun. Karena mboten ngerti, maka nyambung silaturahim itu bisa memperpanjang umur, bisa mendatangkan rizki.
Kalau dalam bahasa tiang manajemen itu, semakin orang itu baik hubungannya sesama teman, maka pelanggannya itu semakin kata. Semakin baik human relation, hubungan sesama manusia, maka dia itu akan meletakkan sebuah rizki. Rizki ini jangan hanya materi saja Pak. Hati semeringa, hilang kegelisahan, itu adalah merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, afsus salam waktu itu ta'am wasilul arham nomor sekawan. Sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pasca Ramadan amalan-amalan ngeten iki nggih berat, Pak. Amalan ngeten iki nggih berat. Lebih-lebih salat tahajud di tengah malam. Iku amat berat, lebih-lebih ketika kita itu sholat tahajud di sepertiga malam terakhir menjelang waktu fajar jam 3 atau jam setengah 4 itu waktu mustajabah untuk berintim mesra kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sambil kita membaca Al-Quran, tilawatul Quran, maka ini dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatos, surga merindukan orang yang minta maaf. Dulu-duluan, siapa yang minta maaf? Gak usah kita melihat sebagai orang tua. Kalau kita senantiasa mendahului minta maaf, sungguh kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih mulia lagi adalah orang-orang yang suka memaafkan. Berikutnya adalah orang yang tidak suka konflik. Itu adalah ahli-ahli surga. Berikutnya adalah orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Kalau bulan Ramadan kemarin Rasulullah ngendikan, tutuplah neraka dengan 1 biji kurma. 1 biji kurma bisa menutup neraka dan pembuka surga. Apalagi kita ba'da Ramadan ngeten niki, masjid panjenengan ketika Jumat itu Masya Allah banyak sedekahnya, surga Allah. Kalau masjid-masjid kita pada Jumatan banyak sedekahnya, masjid kita semakin makmur. Kalau masjid kita semakin makmur, itu tanda-tanda masyarakatnya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiraatul Quran kita bangun pada Ramadan ngeten ki. Silaturahim tetap kita laksanakan. Kemudian qiyamul lail kita laksanakan dalam kehidupan kita. Insyaallah masyarakat kita menjadi masyarakat surgawi. Masyarakat yang senantiasa digerojok rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sakit menikmati surga sebelum surga yang sesungguhnya, dan binjing kita melebet surga yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah puncak kebahagiaan hidup kita, hidup bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa, yaitu liqa'a rabbi, yaitu dengan amal-amal soleh, birrul walidain, silaturahim, sholat berjamaah, memakmurkan masjid, membaca Al-Quranul Karim, suka sedekah, dan amal-amal soleh yang lain. Insya Allah itulah amal-amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan insya Allah kita sedaya minying akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melihat wajah Allah di firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai puncak kebahagiaan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Kurang lebihnya nyuwun ngapunten. Ja'alallahu minal aidina wal faizina wal maghburin. Kullu amin wa antum bi khair. Monggo kita sareng-sareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi amal-amal kita di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang sakit, mugi-mugi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang mengalami kesulitan, keluarga kita, mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan jamaah masjid Al-Hamid makin hari makin makmur, dan rumah tangganya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakatnya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara dan bangsanya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa idna min wajibatin nadam innaka antas sami'ud du'a. Allahumma habbib ilainal iman wa zain fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tasaddukana wa qiraatil qur'ana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya nyuwun ngapunten, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alallahu minal aidin al faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknis pun monggo mangke niki para jamaah numpuk mriki nggih. Mangke anu Pak Watur rumiyin ngaten-ngaten Ustaz, anu kula langsung bersambung nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu nggih ngoten piyambak monggo dipun atur piyambak. Nggih. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Monggo menawi sampun lunas langsung mawon.
nggih. Nggih. Kita ke ruang tamu.